Selamat datang di channel Bu Puji. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya, dan semangat terus belajarnya di rumah. Kali ini kita akan membahas persiapan penilaian tengah semester mata pelajaran IPS untuk kelas 6. Apakah kalian sudah siap belajar? Sebelumnya, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Dari ringkasannya dulu. Negara ASEAN adalah negara-negara yang terdapat di wilayah Asia bagian Tenggara, atau kita sebut sebagai Asia Tenggara. 11 negara di kawasan Asia Tenggara meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, Vietnam, dan Timur Leste. Nah, Timur Leste ini adalah negara di kawasan Asia Tenggara, tetapi belum bergabung menjadi anggota ASEAN. Ingat ya, belum bergabung. Jadi, anggota ASEAN atau anggota organisasi ASEAN hanya berjumlah 10. Kita lanjut ya. Masalah sosial di negara-negara ASEAN. Masalah sosial adalah masalah yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, kriminalitas. Yang ketiga, kerusakan lingkungan hidup. Dan yang keempat adalah kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Kita akan bahas ya, cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut, antara lain adalah yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan, yang kedua adanya pemerataan pembangunan. Jadi pemerataan pembangunan ini dilakukan untuk seluruh daerah, jadi tidak hanya yang di pusat saja ya. Yang ketiga, menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan. Yang keempat, membuat ruang terbuka hijau yang bersih dan nyaman. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu melaksanakan program KB atau keluarga berencana. Nah, ini yang kelima ini khusus untuk menekan laju kepadatan penduduk yang tinggi. Nah, itu akhir dari bab 1 ya. Nah, kita masuk bab 2, ini materinya tentang modernisasi dan globalisasi. Tetapi tidak seluruh bab 2 hanya sampai dengan halaman 41 saja ya yang kalian baca. Kita mulai dengan pengertian dari modernisasi. Pengertian modernisasi adalah perubahan dari yang tradisional menuju yang modern. Penyebab utama modernisasi adalah kemajuan teknologi. Proses modernisasi mendorong munculnya globalisasi. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian dari globalisasi. Globalisasi berarti yaitu proses saling terhubungnya antar satu negara dengan negara lain di dunia. Bukti-bukti globalisasi. Proses globalisasi dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang pertama dalam bidang komunikasi. Adanya alat komunikasi yang modern dan canggih yang mempermudah komunikasi antar tempat dan waktu. Yang kedua, bidang pariwisata. Bidang pariwisata ini akan menunjukkan kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi yang mempermudah kunjungan dan promosi pariwisata. Yang ketiga, bidang periklanan. Iklan banyak dilakukan di media internet, media sosial, dan media elektronik. Yang keempat, bidang transportasi. Globalisasi di bidang transportasi telah memudahkan terjadinya perpindahan penduduk antar daerah, bahkan antar negara. Kita lanjut dengan pembahasan soalnya ya. Yang pertama, organisasi ASEAN merupakan organisasi yang anggotanya terdiri atas negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Jawabannya C. Soal nomor 2. Negara-negara anggota ASEAN memiliki kesamaan dalam hal iklim, yakni sama-sama beriklim tropis. Jawabannya A. Soal nomor 3. Nah, kalau kalian ingat ini adalah Twin Towers atau menara kembar.
Berarti jawabannya adalah C, Malaysia. Soal nomor 4. Berdasarkan letak geografisnya, negara Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu D, jawabannya benua Asia dan Australia. Soal nomor 5. Negeri Seribu Gajah adalah julukan yang diberikan untuk negara C, Laos. Jangan ketukar ya, Seribu Gajah itu Laos, kalau Gajah Putih adalah Thailand. Soal nomor 6. Wilayah berikut yang termasuk dalam geografis Malaysia Timur adalah jawabannya B, Sabah. Soal nomor 7. 2 negara tetangga yang berbatasan darat. Ini clue-nya berbatasan darat ya. Berbatasan darat langsung dengan Indonesia adalah jawabannya D, Malaysia dan Papua Nugini. Soal nomor 8. Negara yang dikenal sebagai negara kepulauan di kawasan Asia Tenggara adalah B, Indonesia dan Filipina jawabannya. Nomor 9. Kegiatan pertanian di negara Laos berada di sekitar daerah aliran sungai, jawabannya C, Sungai Mekong. Soal nomor 10. Hasil utama pertambangan negara Brunei Darussalam adalah jawabannya B, minyak bumi. Brunei ya, penghasil minyak bumi terbesar di Asia Tenggara. Soal nomor 11. Di bawah ini yang merupakan perubahan sosial budaya dengan ditemukannya alat komunikasi. Clue-nya ini ya. Berarti jawabannya adalah C, menggunakan handphone untuk berkomunikasi. Soal nomor 12. Nah, patung Merlion, patung ikan berkepala singa, ditemui di negara, ya kalian pasti sudah sering melihatnya nih, Singapura. Jawabannya D. Nomor 13. Negara di kawasan Asia Tenggara yang berbentuk kerajaan adalah, ya jawabannya ini adalah C, Thailand dan Malaysia. Soal nomor 14. Hasil pertanian terbesar dari negara Thailand adalah beras, jawabannya B. Soal nomor 15. Letak geografis biasanya akan mempengaruhi jenis pekerjaan. Contohnya, penduduk yang tinggal di dataran rendah biasanya bekerja sebagai C, karyawan. Soal nomor 16. Manfaat dari adanya televisi adalah televisi. Berarti manfaat itu yang baiknya ya. Jawabannya adalah C. Banyaknya informasi yang didapatkan dalam menambah wawasan pengetahuan. Yang lain ini adalah dampak negatifnya. Soal nomor 17, masalah lingkungan yang banyak terjadi di negara-negara ASEAN termasuk Indonesia adalah, nah ini lingkungan. Jadi jawabannya C. A, B, dan D itu adalah gejala alam ya, atau peristiwa alam. Nomor 18, salah satu peran pemerintah untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan adalah C, menyediakan ruang terbuka hijau. Soal nomor 19. Tindakan yang bertentangan dengan hukum merupakan salah satu bentuk tindakan kejahatan. D. Soal nomor 20. Kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan terjadinya pengangguran. Ya. Soal nomor 21. Keadaan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya disebut kemiskinan. Soal nomor 22. Suku Khmer merupakan penduduk asli dari negara Kamboja. C jawabannya. Soal nomor 23. Perubahan masyarakat dari keadaan yang masih tradisional atau sederhana menuju masyarakat yang lebih modern disebut. Nah, ini kata kuncinya adalah modern. Ya. Berarti modernisasi. Soal selanjutnya nomor 24. Proses saling terhubungnya seseorang, sekelompok orang, atau suatu negara dengan negara lain di dunia merupakan pengertian dari globalisasi. Ingat ya bedanya, kalau globalisasi ingat ada kata kuncinya dunia. Sedangkan kalau modernisasi adalah kata kuncinya modern. Perubahan dari tradisional menuju modern, itu modernisasi. Tapi kalau proses saling terhubungnya seseorang, sekelompok, atau negara dengan negara lain di dunia, yaitu pengertian dari globalisasi. Soal nomor 25. Faktor utama pendorong terjadinya globalisasi adalah kemajuan di bidang teknologi. 26. Manfaatnya bagi konsumen dari munculnya toko online di era global saat ini adalah, ya jawabannya adalah B. Berbelanja menjadi lebih mudah dan praktis. Ya, perhatikan tabel berikut ini. Nah, berdasarkan tabel di atas,
2 alasan banyaknya perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3. Ya, yang betul adalah 1 dan 3 ya, jawabannya C. Soal nomor 28. Banyaknya perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia memberi keuntungan bagi bangsa kita. Salah satu keuntungannya adalah adanya perusahaan asing adalah bertambahnya lapangan pekerjaan ya. Betul, jawabannya D. Nomor 29. Untuk mencegah perilaku konsumtif adalah perilaku senang berbelanja atau boros ya. Sebagai akibat dari pengaruh globalisasi, maka kita sebaiknya harus ya, yang hidup hemat yang mana ya? Membeli barang sesuai kebutuhan, jawabannya B. Soal nomor 30. Sikap bijak terhadap banyaknya budaya asing yang masuk ke Indonesia adalah ya, yang paling betul adalah A. Menerima budaya asing yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Nah, kalau yang tidak sesuai, tidak harus kita terima ya. Nah, untuk bagian 2, kalian bisa mengisinya atau menjawabnya dengan melihat dari halaman 1 sampai dengan 41 ya, untuk belajar kalian di rumah. Demikianlah pembahasan materi persiapan penilaian tengah semester mata pelajaran IPS kelas 6. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian ya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!